Ditandai bunyi rem yang mulus, sebuah mobil sport mewah berwarna merah baru saja berhenti di halaman parkir sekolah SMA Garuda Bangsa. Megah, bersih, dan berkelas, pantas banget deh buat menggambarkan suasana sekolah terfavorit se-Jakarta ini. Dari dalam mobil keluarlah Toya, Raffi, Dean, dan juga Elmo. Karena sudah tidak sabar, mereka pun bergegas menuju papan pengumuman untuk melihat di kelas mana mereka akan belajar tahun ini. Raffi yang jalan paling depan dan selalu terlihat percaya diri, tanpa sengaja menabrak seorang guru laki-laki yang bodinya tinggi gede kayak petinju Muhammad Ali. Ngeri gak tuh? Kebetulan guru itu sedang membawa setumpukan kertas. Alhasil, kertas-kertas itu pun jatuh berantakan. Sambil melotot, guru killer yang dikenal dengan nama Togar itu pun langsung memarahi Raffi dengan logak Bataknya. "Kamu ini bagaimana? Kalau jalan mata itu dipakai." "Maaf Pak, saya nggak sengaja." Raffi meminta maaf dan langsung membereskan kertas-kertas yang berserakan lalu menyerahkan kembali padanya. Tanpa bicara apa-apa lagi, Pak Toga langsung pergi sambil melempar pandang sebal. Cowok kelahiran Bandung yang terkenal punya sifat humoris ini paling peduli banget dengan keadaan lingkungan sekitar. Karena terlalu peduli, akhirnya ia malah sering terbebani dengan masalah orang lain. Yang membuat ia makin berbeda dari ketiga sahabatnya adalah dia suka banget berorganisasi. Terlihat dari jas alma mater OSIS berwarna biru navy yang dengan bangga selalu ia kenakan. Menurutnya dengan berorganisasi akan menambah pengetahuan dan juga melatih diri untuk bisa menjadi pemimpin yang berwibawa, ditambah lagi bertanggung jawab. Lain kali kalau jalan hati-hati Raf, Elmo menasehati. Cowok ini punya nama yang unik seperti nama tokoh dalam serial TV Amerika Sesame Street. Ia pun tidak tahu kenapa orang tuanya memberikan nama itu. Di antara ketiga sahabatnya, Elmo lah yang paling dewasa dalam bersikap. Selalu menjadi tempat sampah alias tempat curhat ketiga sahabatnya. Sabar tapi tertutup banget kalau udah bicara soal keluarga. "Iya, lincah banget loh," celetuk Dean sinis. Cowok berkacamata dan punya lesung pipit ini punya sifat yang sangat bertolak belakang dengan Raffi. Dean dilahirkan di New York, Amerika Serikat. Ayahnya berasal dari Jakarta, sedangkan ibunya lahir dan besar di Bogor. Keduanya menuntut ilmu di Harvard University. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal di New York sebelum akhirnya pulang ke Indonesia. Dean punya sifat yang cuek abis dan gak pernah mau ambil pusing. Baginya hal terpenting dalam hidup adalah buku-buku pelajaran dan rumus-rumus indah yang selalu melayang ceria di kepalanya. Jadi wajar aja kalau dia mengantongi gelar juara umum di tahun pertamanya kemarin. Gue gak minta pendapat lo ya," balas Raffi ketus. "Berisik lu berdua," Toya menghentikan perdebatan. Kalau mau debat nanti aja." Diana sudah membuka mulut dan siap untuk membalas, terpaksa mengurungkan niat. Cowok bernama Toya ini punya sifat yang gampang naik darah alias mudah emosi. Padahal dia nggak punya penyakit darah tinggi, tapi anehnya bisa berubah drastis jadi orang yang kalem kalau berhadapan langsung dengan seorang cewek yang dia sukai. Seperti namanya, cowok ini memang keturunan Jepang. Ayahnya berasal dari Tokyo, sedangkan ibunya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mata yang agak sipit sering membuat orang lain melihatnya seperti pemeran dalam serial drama Jepang. Toya memiliki postur badan paling tinggi ketimbang ketiga sahabatnya. Mungkin hal tersebut juga menjadi salah satu faktor pendukung ia terpilih menjadi kapten tim basket sekolah. Seringkali mereka terlibat dalam pertengkaran kecil, tapi setelah itu hubungan mereka akan kembali membaik dan hal itu juga membuat persahabatan mereka terjalin semakin erat. Dari putri rasa ingin tahu yang tinggi, mereka pun sampai di depan papan pengumuman dan tanpa pikir panjang mulai menelusuri kelas demi kelas pada daftar di papan berukuran ekstra besar itu. Satu persatu kelas ditelusuri oleh Raffi untuk mencari namanya. Tidak perlu waktu lama, telunjuk jarinya berhenti di sebuah nama dan ternyata adalah namanya. Ia mendapat kelas 11 IPA 1. Sedangkan betapa kecewanya ia ketika mengetahui bahwa ketiga sahabatnya kembali satu kelas bersama seperti di kelas 10 kemarin. Mereka mendapatkan kelas 11 IPA 3. Diliputi rasa kecewa, Raffi pun bergegas membebaskan diri dari kerumunan lalu pergi. "Yes, kita bertiga sekelas lagi," kata Toya bersemangat. Dian pun menganggukkan kepala. "Raffi kemana ya? Dia masuk kelas mana?" Elmo yang sejak tadi sibuk dengan kelasnya baru menyadari kalau Raffi tidak lagi bersama mereka. "Oh iya, kemana tuh orang?" Toya melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi Raffi memang sudah tidak bersama mereka. Dia gak akan hilang kali, dia tidak peduli. Di sisi lain, Raffi yang masih diliputi rasa kecewa tanpa sengaja bertemu dengan guru laki-laki yang cukup dekat dengannya.
Kesibukannya di organisasi membuat Raffi banyak tertinggal pelajaran. Oleh karena itu, Pak Sandi lah yang sering memberikan jam pelajaran tambahan kepadanya. "Mau kemana, Raff? Mukanya kesel gitu," tanya Pak Sandi lembut. "Pak, kenapa saya nggak bisa sekelas sama Toya, Dean, atau Elmo? Terus kenapa sih mereka bisa satu kelas lagi?" Raffi berusaha meredam emosi. "Kamu ini ngomong apa sih? Bukan itu yang harus kamu pikirkan. Seharusnya kamu bersyukur bisa ada di posisi seperti saat ini." Pak Sandi malah marah. "Tapi Pak," tidak ada kata tapi, "kamu harus perbaiki semuanya. Copot nih alma mater OSIS, tinggalin organisasi kamu dan seriuslah belajar di kelas." "Saya nggak bisa Pak, organisasi sudah jadi bagian dari hidup saya," dengan tegas Raffi menolak. "Kamu harus bisa. Jarang loh ada yang bisa mendapatkan kesempatan kedua seperti kamu, Raff." Pak Sandi menegaskan, lalu berjalan pergi. Wajahnya terlihat kesal. Dengan rasa kecewa yang menguasai, Raffi pun memutuskan untuk pergi ke lapangan basket dan beristirahat di bangku penonton. Diterangi sinar matahari pagi yang tidak pernah lelah memberikan kehangatan dan pepohonan rindang yang setia memberikan keteduhan, Dean duduk di salah satu bangku penonton. Ia terlihat sedang serius mengerjakan soal-soal latihan matematika, sedangkan Elmo dan Toya sedang asik bermain basket. Melihat ketiga sahabatnya terlihat bersemangat, rasa kesal yang tadi ia rasakan perlahan mulai hilang. Raffi pun duduk di sebelah Dean. Sepertinya soal-soal matematika membuat cowok gila belajar ini tidak menyadari kalau Raffi baru saja duduk di sebelahnya. Raffi pun duduk menghadap ke lapangan untuk menonton Toya dan Elmo bermain basket dengan beberapa siswa lain. Bola basket memang sudah sangat melekat dalam kehidupan Toya. Hampir setiap hari ia bermain dengan bola bundar yang satu ini. Saking asiknya bermain, sampai-sampai ia tidak menyadari ada seorang cewek yang baru saja melewati lapangan tepat ketika bola yang ia lempar memantul dari ring basket. Alhasil bola pun tepat mengenai kepala cewek bernama Rasya sampai membuatnya terjatuh lumayan keras. "Aduh, sorry. Dipenuhi rasa bersalah, Toya pun berlari menghampirinya. Sorry, lu gak ngerasa sih, sakit tahu." Rasya tidak peduli. "Gue kan udah minta maaf, gue gak sengaja." Toya terlanjur kesal berusaha meredam amarah. "Kok jadi lu yang marah? Rese banget sih lo." Bentak Rasya lalu pergi meninggalkan sambil menampilkan ekspresi wajah yang sangat kesal. "Biarin Toy, dia masih emosi," kata Elmo sesaat setelah Rasya semakin menjauh dari pandangan mereka berdua. "Gak apa-apa, gue cuman gak enak aja." "Siapa sih namanya? Kayaknya gue belum pernah lihat," tanya Elmo sambil memainkan bola basket yang sekarang berada di tangannya. "Namanya Revalina Rasya Putri, kelas 11 IPS 1, jawabnya sambil memandang kosong ke arah Rasya yang semakin lama semakin menjauh. "Woi," Elmo menepuk bahu sahabatnya itu. Sepertinya ia sedang melamun entah memikirkan apa. "Lu kenapa suka sama cewek itu? Kayaknya lu tahu dia banget." Elmo asal menebak. "Hah? Enggak lah, sok tahu lu kayak dukun." Toya yang terkejut mendengar tuduhan dari Elmo berusaha untuk mengelak. "Duduk yuk, gue udah capek nih." Toya mengajak Elmo beristirahat dan pergi menghampiri Dean dan Raffi di tepi lapangan. Sepertinya mereka belum saling bicara karena Dean masih terlihat sibuk dengan soal-soal matematikanya. "Lu apain anak orang, Toy?" Raffi membuka obrolan. "Gua gak sengaja, siapa suruh jalan lewat tengah lapangan," jawab Toya teringat kembali kejadian tadi. "Yang penting lu udah minta maaf kan?" "Udah, dia aja yang kecentilan." "Jangan gitu lo, nanti suka lagi." Elmo meledek. "Enggak akan." Tadi lu kemana, Raf? Tiba-tiba ngilang gitu," tanya Elmo yang berpikir sebaiknya mengganti topik pembicaraan. Raffi berpikir sejenak, mencari alasan yang tepat. Setelah mendapatkan ide, ia pun kembali bicara. "Tadi gue belum sarapan, jadi gue makan di kantin." "Ya gitu." "Oh," ucap Elmo tanda mengerti. Sedangkan Toya melihat dia sedang asik dengan bukunya, tertarik untuk bertanya. "Nah, lu lagi ngapain, Den? Serius banget dari tadi?" "Gak apa-apa, cuma sedikit persiapan aja," jawab singkat sambil tetap terpaku pada soal-soalnya. "Persiapan apa?" sahut Raffi yang akhirnya bertanya. Terlihat Toya dan Elmo juga akan menanyakan pertanyaan hal yang sama, namun kalah cepat. "Menurut perhitungan gue, 2 minggu lagi kita akan ada ujian harian, jadi gue harus persiapan banget," jawab Dean yang lalu kembali bermain dengan rumus-rumus dan angka-angka yang pasti tidak pernah bosan bermain dengannya. Sementara ketiga sahabat yang lain hanya bisa saling pandang, entah kagum atau justru malah berpikir bahwa sikap Dean terlalu berlebihan. "Raf, gue dengar lu gak mencalonkan diri lagi ya jadi ketua OSIS," kata Elmo yang lagi-lagi berpikir lebih baik untuk mengganti topik pembicaraan. "Yap," jawabnya singkat.
Gitu dong Raf, lebih baik lu konsentrasi belajar di kelas biar nilai lu lebih memuaskan. Toya mengutarakan pendapatnya. Eits, gue emang gak mencalonkan diri lagi jadi ketua OSIS, tapi gue mencalonkan diri jadi ketua Majelis Permusyawaratan Kelas MPK, dan gue harap kalian tetap mau dukung gue, kata Raffi mengklarifikasi ucapan sebelumnya. Serius? Ganti wajah warna hijau dong alma mater lu? Tanya Elmo memastikan. Iya dong, jawabnya optimis. Terserah lu sih, kita tetap dukung kok, ucap Elmo walaupun sedikit berat hati. Begitupun dengan Toya yang hanya menjawab dengan anggukan pelan. Thanks, kalian tahu kan gue suka banget berorganisasi, dan MPK itu adalah jenjang setelah OSIS, kata Raffi meyakinkan. Entah kenapa setelah mendengar ucapan Raffi, dia menutup keras bukunya lalu mulai ikut bicara. Raff, kita tahu lu sangat amat gemar dan suka banget berorganisasi. Bahkan mungkin lu gak bisa hidup tanpa organisasi. Tapi prioritas lu pergi ke sekolah harus tetap belajar, dan itu di dalam kelas, ucapnya cukup keras. Gue belajar kok, Raffi membantah. Iya belajar, tapi gak seperti yang orang lihat selama ini, balas Dian lagi semakin keras. Emang apa yang orang lihat? Udah Den, Toya berusaha menghentikan perdebatan yang pastinya akan berakhir buruk. Tapi bukannya berhenti, Dian malah kembali bicara. Raff, percaya atau enggak, anak-anak yang lain bertanya-tanya kenapa lu bisa masuk ke kelas unggulan 11 IPA 1. Itu karena menurut mereka, apa yang mereka lihat sekarang gak sesuai dengan keadaan yang mereka lihat sebenarnya. Dan asal lo tahu aja, berita udah menyebar kalau lu masuk IPA 1 karena campur tangan Pak Sandi. Dia menjelaskan panjang lebar. Raffi yang sudah sangat kesal memilih pergi meninggalkan ketiga sahabatnya sambil melempar pandang kesal pada Dean. Raff mau kemana? Tanya Elmo merasa bersalah karena dialah yang memulai pembicaraan itu. Namun Raffi sedang dalam keadaan yang terpojok sehingga ia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Setelah Raffi sudah tidak terlihat, Toya kembali berbicara. Gua rasa ucapan lu terlalu berlebihan, Den. Seharusnya kita sebagai sahabat harus terus dukung apapun keputusan dia, asalkan itu masih positif. Dan kalau dia ada masalah, kita harus selalu siap bantu dia, Elmo menambahkan. Gua rasa enggak, gue cuma gak mau dia sekolah sia-sia, jawab Dian tidak merasa bersalah. Tapi tetap aja gak seharusnya lo ngomong kasar begitu, Toya bertahan. Jadi gue harus ngomong gimana supaya dia mau lebih serius belajar di kelas. Udahlah, gak usah dibahas lagi, Elmo mengakhiri. Kita pulang aja deh, Toya memutuskan. Hari itu mereka masuk sekolah hanya untuk melihat di kelas mana mereka akan belajar. Boleh, kayaknya lebih baik pulang, Dian sependapat. Setelah dicat, Raffi memutuskan untuk ingin pulang sendiri. Ketiganya pun kembali ke mobil dan pergi meninggalkan sekolah. Setelah hampir setengah perjalanan untuk mengantar Elmo, ketiganya menyaksikan sebuah kecelakaan yang mengerikan. Sebuah mobil sedan merah baru saja menabrak seorang nenek tua yang sedang menyeberang. Nenek tua itu tidak sadarkan diri dengan tubuh bersimpah darah, sedangkan si pengemudi mobil malah pergi melarikan diri. Toya, Dean, dan Elmo yang tidak tega langsung bergegas keluar dari mobil dan mengangkat nenek tua itu ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Lukanya parah kayaknya, Toy. Elmo terlihat sangat cemas melihat kondisi nenek tua itu. Kenapa jadi kita yang repot sih? Kata Dean menyesalkan. Lu ngomong apaan sih, Dan? Bentak Toya kesal. Sorry, gue panik. Dean asal bicara dalam kondisi mendesak, tiba-tiba handphone Elmo berdering. Angkat teleponnya. HP lu di mana? Di dalam tas. Setelah menemukan handphonenya, Dean melihat ke layar dan itu dari Raffi. Ya udah angkat. Tapi Dean enggan mengangkat telepon dari Raffi, entah karena ia merasa bersalah telah menyinggung perasaannya atau karena gengsi. Ayolah Den, gak usah mikirin masalah lain dulu, kata Elmo tegas, sedangkan Toya sedang berkonsentrasi menyetir mobil agar bisa cepat sampai di rumah sakit. Setelah berpikir sejenak, Dean pun akhirnya bersedia mengangkat. Halo, Mo? Dean pun berbicara terbata-bata entah karena canggung atau karena panik. Halo, Raff? Lu sekarang ke rumah sakit Pelita Kasih ya, penting. Ini Dean ya? Ada apaan di rumah sakit Pelita Kasih? Raffi yang masih berada di kantin sekolah bertanya bingung. Kita lagi nolong nenek korban tabrak lari. Hah? Korban tabrak lari? Iya, gue kesana sekarang. Jawab Raffi langsung menutup teleponnya dan bergegas meninggalkan kantin dan beranjak menuju rumah sakit. Namun saat ia sedang berjalan, tiba-tiba kepalanya terasa sakit.
Kepala gue kenapa? Rintinya dalam hati. Ia pun terduduk di lantai kantin yang sudah tidak ada siapapun, sambil memegang kepala yang semakin lama semakin terasa sakit. Sampai akhirnya ia membaringkan tubuhnya di lantai dan berusaha untuk menenangkan diri. Butuh waktu cukup lama sampai rasa sakit itu mulai hilang. Mengingat telepon dari sahabatnya tadi, ia pun berusaha untuk bangun dan segera menuju rumah sakit. Toya, Dean, dan Elmo terlihat cemas menunggu di depan ruang IGD, menanti bagaimana keadaan nenek malang itu sekarang. Baju seragam mereka juga terkena bercak darah akibat menggotong tubuh nenek tadi. Keluarga nenek itu telah dihubungi dan sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dengan nafas tersengal-sengal, Raffi datang dengan membawa bungkusan berisi 4 porsi burger dan 4 kaleng soft drink. Gimana ceritanya kok bisa begini? Tanya Raffi untuk tahu lebih jelas sambil melihat seragam ketiga sahabatnya yang terkena bercak darah. Kita berusaha nolong aja, Raf. Nenek itu korban tabrak lari. Kebetulan mobil kita ada di belakang mobil yang nabrak. Elmo bercerita dengan singkat. Kalau gue tahu siapa yang nabrak, gue hajar dia sampai mampus, sahut Toya emosi. Sabarlah, Toy, ucap Raffi menenangkan. Elmo melihat wajah Raffi yang tidak seperti biasanya. Lu kenapa, Raf? Muka lu kok pucat gitu? Masa iya? Gue gak kenapa-napa kok. Iya, Raf, pucat. Toya membenarkan. Oh iya, gue bawa makanan nih. Kalian pasti belum pada makan kan? Raffi mengalihkan pembicaraan dan menyerahkan makanan yang ia bawa. Wah, ini dia kelebihan lu, Raf. Cepat respon di segala keadaan. Sampai-sampai dalam keadaan kayak begini masih kepikiran untuk beli makanan. Kata Elmo memuji Raffi sambil dengan semangat membuka bungkus burger yang terlihat lezat itu. Sampai mereka berempat selesai makan, pintu IGD belum juga terbuka dan belum ada tanda-tanda kedatangan keluarga korban. Makasih ya, Raf, kenyang gue. Toya terlihat kembali bersemangat. Iya, makasih, Raf, Elmo menambahkan. Dean yang sebenarnya sangat gengsi untuk mengakui kesalahannya pun tidak mau harus mengaku salah. Raf, sorry ya yang tadi, kata Dean tanpa mau memandang wajah Raffi. Tetapi itu sudah suatu kemajuan baginya, karena orang yang berani mengakui kesalahan adalah ciri dari orang yang berbesar hati dan bisa bersikap dewasa. Iya, gak apa-apa, jawab Raffi singkat. Toya dan Elmo merasa sedikit lega karena Dean dan Raffi sudah mau saling memaafkan. Saat Toya melihat ke ujung koridor, terlihat seorang pria tinggi besar dan seorang wanita parubaya serta didampingi oleh 2 orang polisi datang menghampiri mereka berempat yang sedang duduk di lantai. Setelah tiba di hadapan mereka berempat, pria bertubuh tinggi besar itu langsung mendorong keempatnya sampai merapat ke dinding. Kalian apakan ibu saya? Bentak pria itu marah. Sementara keadaan di luar rumah sakit sedang hujan deras. Bapak jangan asal nuduh dong, sahut Toya ikut emosi. Mendengar hal tersebut, pria itu melepaskan mereka, lalu meraih kerah baju Toya, bersiap meninju wajahnya. Salah seorang polisi meminta pria itu untuk tenang. Tolong tenang, Pak, jangan pakai kekerasan. Mereka menabrak ibu saya. Demi Allah bukan kami yang nabrak, Pak. Nenek itu korban tabrak lari, kita hanya berniat untuk menolong. Dengan tenang, Elmo mencoba menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Tolong tangkap mereka, masukkan mereka ke penjara. Pria itu tidak mempedulikan ucapan Elmo, sedangkan wanita yang datang bersamanya tidak bersuara dan tidak menunjukkan ekspresi sedih sama sekali, malah cenderung sesekali terlihat tersenyum aneh. Mari ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, kata polisi kedua menegaskan. Tapi Pak, sebelum Toya, Elmo, Raffi, dan Dean kembali membela diri, pintu IGD tiba-tiba terbuka. Dan dari dalamnya keluar seorang dokter didampingi beberapa suster yang wajahnya terlihat letih. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Kata pria tinggi besar yang ternyata adalah anak dari nenek itu. Maafkan kami, Pak. Korban kehilangan banyak darah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Saya harap keluarga yang ditinggal bisa tabah menghadapinya. Ucap dokter itu penuh sesal. Dokter pasti bohong kan? Jangan bohongi saya, Dok. Mana ibu saya? Tuntut pria itu sekarang menangis histeris. Hati Raffi, Toya, Elmo, dan Dean ikut bergetar melihat pemandangan itu. Usaha mereka untuk menyelamatkan nenek itu pada akhirnya tidak berhasil. Dengan wajah yang penuh dengan air mata, pria tinggi besar itu kembali menghampiri mereka berempat. Puas kalian sudah membunuh ibu saya. Pak, kami ngerti perasaan Bapak, tapi kami berkata jujur, bukan kami yang menabrak ibu Bapak, ucap Toya kembali emosi. Sabar, Toy, sahut Elmo menenangkan. Bersamaan dengan itu, polisi pertama menerima telepon lalu pergi sejenak.
Tidak lama setelah menutup telepon, kedua polisi itu saling berdiskusi, kemudian kembali menghampiri mereka berempat dan sepasang suami istri itu. Berapa kali kami harus bilang, bukan kami yang nabrak, kemarahan Toya memuncak. Polisi pertama kembali bicara. Maaf Pak, ternyata benar, bukan para pemuda ini yang menabrak. Sekarang tersangka telah menyerahkan diri dan berada di kantor polisi. Kata polisi pertama menjelaskan. Dari wajah Toya, Raffi, Dean, dan Elmo senyum kelegaan karena mereka telah terbebas dari segala tuduhan. Baiklah Pak, sudah jelas bukan para pemuda berhati mulia ini yang salah. Bahkan mungkin seharusnya Bapak berterima kasih kepada mereka karena mereka telah berusaha menolong. Polisi pertama berusaha mendinginkan suasana. Satu hal lagi, kami tunggu kehadiran Bapak di kantor polisi segera, begitu juga dengan adik-adik untuk kebutuhan keterangan dan saksi mata. Kami turut berduka cita Pak, permisi, kata polisi kedua memberikan informasi dan menyampaikan rasa turut berduka cita, kemudian pergi bersama polisi pertama di sebelahnya. Sementara pihak yang sejak tadi terus menyalahkan Raffi, Dean, Toya, dan Elmo sekarang meminta maaf. Maafkan saya karena telah asal menuduh tanpa bukti yang jelas. Tutur pria itu penuh sesal, sesekali terpukul karena semua kejadian ini. Lain halnya dengan wanita yang bersamanya, sekarang wajahnya sedih namun seperti dibuat-buat. Makanya kalau ada apa-apa jangan langsung marah-marah Pak, jawab Toya masih kesal. Toy, sahut Elmo sambil menyikut Toya. Gak apa-apa Pak, niat kami benar-benar hanya menolong, jawab Elmo mewakili ketiga sahabatnya. Baiklah, sekali lagi saya mohon maaf dan mohon doanya untuk ibu saya. Pasti Pak. Kami juga mengucapkan turut berduka cita dan semoga Bapak dan keluarga diberikan ketabahan. Elmo mewakili ketiga sahabatnya lagi. Kalau begitu kami permisi Pak, Assalamualaikum, ucap Raffi berpamitan. Waalaikumsalam, jawab pria itu berubah ramah. Toya, Dean, Raffi, dan Elmo pun pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan menuju ke mobil, mereka pun mencoba untuk menyimpulkan apa hikmah dari pengalaman yang baru saja mereka dapatkan hari itu. Sekarang gue bisa sedikit lebih mengerti gimana rasanya kalau ditinggal sama orang yang sangat kita sayangi. Pasti sakit banget ya, Raffi mengutarakan pendapatnya. Pasti, tapi sayangnya kita harus selalu siap di saat orang yang kita sayangi itu harus pergi. Karena gak akan ada satu orang pun yang tahu kapan hari itu akan tiba. Bisa aja dalam beberapa waktu dekat ini salah satu dari kita akan meninggal. Elmo ikut berpendapat. Jah, doa lu Mo, mudah-mudahan enggak lah, kata Toya mengambil titik tengah. Ketiga sahabatnya pun kompak menjawab, amin. Gue bilang juga apa, jadi kita kan yang ribet, sahut Dean mulai bersuara. Ya gak gitu juga lah, menurut lu sikap kita salah gitu, Elmo menyanggah. Bukan gitu Mo, tapi gimana ya? Tadi itu gak ada siapa-siapa lagi Dan selain kita. Masa lu tega lewat aja padahal ada nenek tua yang lagi kesakitan di tengah jalan? Hati lu terbuat dari apa sih? Toya melempar pandang sebal. Bukan gitu juga maksud gua Toy, tapi kenapa harus kita gitu? Elmo langsung menjelma menjadi sesosok ustadz. Dan Allah itu udah mengatur semuanya dengan sangat rapi tanpa cacat sedikit pun. Misalnya harta yang kita punya saat ini dan nanti, jodoh kita kapan datang dan mukanya kayak apa, termasuk kapan seseorang harus lahir atau meninggal. Bahkan daun yang jatuh dari pohonnya aja itu udah direncanakan sama Allah. Semua itu tersusun di lauh mahfuz atau bisa dibilang master plan berbentuk mega server untuk alam semesta ini. Servernya segede apa ya kira-kira? Raffi berandai-andai. Yang jelas kalau disimpan dalam flash disk lu gak akan muat lah Bambang. Sahut Toya meledek. Keempatnya pun tertawa sambil memasuki lift. Raffi kembali berpendapat. Berarti manusia kecil banget ya di mata Allah. Kalau Allah udah berkehendak, gak akan ada yang bisa menghalangi. Bikin merinding aja lu, sahut Toya sambil memegang punggung lehernya. Makanya, manfaatkan hidup sebaik mungkin selagi kita masih punya waktu, ucap Elmo berpendapat. Betul. Kayak Upin Ipin lu Raf, Elmo meledek. Aku Upin, kamu Ipin. Bukan, aku pahlawan bertopeng. Bibi, balas Elmo sambil menirukan gaya pahlawan idolanya Shinchan itu. Gua kira lu Elmo. Iya, Elmo yang bulunya merah itu. Sontak keempatnya langsung tertawa mendengar celotehan Toya. Rese lu pada ya.
Nama pemberian orang tua gue tuh. Sahabat Elmo lalu kembali tertawa. Tapi tadi kalian ngerasain gak sih? Tenaga bapak itu kuat banget ya. Kita berempat aja sampai kedorong semua kan? Ucap Elmo mengingat kejadian tadi. Iyalah, badannya kayak King Kong gitu. Sahabat Raffi asal bicara lalu tertawa. Untung aja dia gak datang sambil gebuk-gebuk dada ya. Toya menimpali. Keempatnya pun kembali tertawa. Hus, parah banget lu pada, kata Elmo segera menghentikan candaan yang mulai kelewatan itu. Gue jadi bingung deh, gimana ya cara nenek tadi ngelahirin anak segede itu? Ucap Raffi melucu lagi, sehingga membuat ketiga sahabat lagi-lagi tertawa. Masih aja kalian ngelirik bapak-bapak tadi. Ya maaf Ustadz Elmo. Kalimat itu adalah kalimat mujarab untuk Elmo ketika ia mulai memarahi Raffi, Dean, dan Toya karena tingkah mereka yang cacat alias sudah keterlaluan. Akhirnya mereka sampai di halaman parkir. Hujan pun masih turun rintik-rintik. Sebelum mereka masuk ke mobil, terdengar ada suara wanita yang memanggil mereka. Woi bocah-bocah, teriak wanita itu memanggil. Saat dilihat dengan teliti, ternyata yang memanggil adalah wanita yang sejak tadi bersama pria anak dari nenek korban tabrak lari. Ada apa ya bu? Tanya Raffi bingung. Begitupun ketiga sahabatnya. Saya hanya ingin berterima kasih karena kalian terlambat membawa mertua saya ke rumah sakit, sehingga akhirnya dia mati juga. Dan itu artinya warisan akan jatuh ke tangan saya dan suami saya yang bego itu. Kalian tinggal bilang mau saya kasih uang jajan berapa, Pasti saya kasih, kata wanita itu sambil tertawa puas. Gila, sahut Toya, Elmo, Dean, dan Raffi bersamaan. Tanpa mempedulikan wanita gila itu, mereka pun bergegas masuk ke mobil. Toya yang kesal menghidupkan mobil dan langsung menjalankannya dengan kecepatan tinggi, sehingga air kubangan kotor yang berada di sekitar tempat parkir mengenai seluruh tubuh wanita itu. Sekarang wajahnya jadi marah luar biasa. Bocah-bocah kurang ajar, teriak wanita itu murka.